Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akmarina. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai materi sejarah. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini tetap eksis dan memberikan manfaat. Baik, pada materi kali ini saya akan berbagi tentang materi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal. Kali ini kita akan membahas sistem politik dan pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Ciri-ciri dari sistem politik dan pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah pada masa ini presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Demokrasi liberal memberikan kesempatan yang luas bagi partai politik tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kabinet-kabinet yang pernah ada pada masa demokrasi liberal. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir yang dibentuk tanggal 6 September sampai 20 Maret 1961. Muhammad Natsir berasal dari Masyumi, merupakan kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya, Parindra, Partai Katolik, Parkindo, dan PSII. Pada masa kabinet Natsir, ekonomi Indonesia mengalami masa paling menguntungkan, yaitu mampu meningkatkan ekspor. Prestasi lain kabinet ini adalah berhasil meredam pemberontakan di Ambon. Kabinet ini jatuh akibat mosi Hadikusumo. Hadikusumo dari PNI mengeluarkan tuntutan agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kabinet yang kedua akan kita lihat setelah kalian melihat ini adalah foto dari Kabinet Natsir bersama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia waktu itu. Baik, langsung saja kita ke kabinet yang kedua, yaitu Kabinet Sukiman yang dibentuk tanggal 25 April sampai 23 Februari 1952. Sukiman berasal dari Partai Masyumi. Program Kabinet Sukiman yaitu 1. Menyempurnakan alat kekuasaan negara, 2. Membuat dan merencanakan alat kemakmuran nasional, 3. Menyelesaikan masalah pemilu dan mempercepat ekonomi daerah. Tetapi kemunduran atau penyebab Kabinet Sukiman menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden adalah karena pada saat itu Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menandatangani perjanjian MSA dengan Amerika Serikat. Hal ini dikritik oleh Sunario dari PNI yang menganggap Ahmad Subarjo melanggar politik bebas aktif. Jadi pada waktu itu dunia sedang ada dalam perang dingin, yaitu di mana ada blok barat dan blok timur. Di mana blok barat itu Amerika Serikat dan kawan-kawannya, sementara itu blok timur Uni Soviet dan lain-lainnya. Indonesia memutuskan untuk tidak berpihak pada satu blok manapun, dan ini disebut sebagai politik bebas aktif karena Menteri Luar Negerinya menandatangani perjanjian MSA dengan Amerika, sehingga kabinet ini dituduh lebih cenderung pada blok barat dan ini dianggap melanggar politik bebas aktif seperti itu ya. Ini adalah Kabinet Sukiman berfoto bersama presiden dan wakil presiden saat itu.
Baik, kita lanjut. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Bilopo yang dibentuk tanggal 30 Maret sampai 2 Juni 1953. Kabinet ini adalah kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Permasalahan di dalam Kabinet Bilopo: krisis ekonomi karena adanya kegiatan ekspor impor yang tidak terkendali. Muncul gerakan separatisme dan sikap provinsionalisme yang mengancam keutuhan bangsa. Terjadi peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 17 Oktober 1952. Peristiwa Tanjung Morawa ini akan membuat Kabinet Bilopo menyerahkan mandatnya kepada Presiden karena mosi tidak percaya dari fraksi PNI. Kalian bisa melihat ini adalah foto Kabinet Bilopo sedang berfoto dengan Presiden dan Wakil Presiden. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Setelah terjadi kekosongan dalam pemerintahan, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo dan Wongsonegoro sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Selanjutnya kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara PNI dan NU, sedangkan Masyumi memilih menjadi partai oposisi. Prestasi dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah mengadakan konferensi Asia Afrika dan membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai Hadikusumo. Kegagalan kabinet ini adalah akibat masalah angkatan darat, di mana waktu itu KSAD Jenderal Abdul Haris Nasution mengundurkan diri. Ini adalah foto Kabinet Ali Sastroamidjojo I berfoto dengan Presiden dan Wakil Presiden. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini terdiri dari 23 orang anggota dari Partai Masyumi. Program utama kabinet ini adalah pemberantasan korupsi. Prestasi kabinet ini adalah berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1955. Prestasi lain kabinet ini adalah berhasil mengembalikan Abdul Haris Nasution sebagai KSAD setelah sebelumnya mengundurkan diri pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Setelah diketahui mengubah keseimbangan perwakilan di DPR, kabinet ini menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Ini adalah foto Burhanuddin Harahap sedang diambil sumpahnya saat pelantikan. Kabinet selanjutnya adalah, bisa tebak siapa ini? Ya, benar, ini adalah Ali Sastroamidjojo yang tadi ya. Ini Ali Sastroamidjojo menjabat lagi sebagai Perdana Menteri ya, dan jabatannya itu mulai tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dia berasal dari PNI. Setelah pemilu 1955, kabinet yang terpilih adalah Partai PNI, sehingga kabinet ini harus menjabat kembali. Kabinet ini dilantik pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo II terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Jadi ini adalah 3 partai terbesar pemenang pemilu 1955. Program ini memiliki program dari kabinet ini adalah pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat, pemulihan keamanan dan ketertiban, melaksanakan keputusan KHA. Kabinet ini lagi-lagi harus menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden karena adanya perpecahan antara PNI dengan Masyumi. Karena pertentangan politik semakin meluas, Presiden menyatakan keadaan darurat dan menunjuk dirinya sebagai pembentuk kabinet. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Juanda yang dibentuk tanggal 9 April sampai 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet ini dilantik pada tanggal 9 April 1957. Kabinet ini adalah sebuah jakan kabinet yang tidak mendasarkan dukungan dari parlemen tapi berdasarkan keahlian. Adapun tugas kabinet ini adalah menghadapi pergolakan di berbagai daerah,
kemudian mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia, mengatasi situasi ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi kabinet ini adalah mengatur kembali batas perairan Indonesia dengan mengeluarkan deklarasi Juanda. Pada masa ini terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957 yang kemudian disebut sebagai peristiwa Cikini. Ini adalah kabinet Juanda saat berfoto dengan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem multipartai. Apa sih multipartai itu? Multipartai adalah menganut banyak partai. Jadi di sini mulai bermunculan partai-partai politik, bukan 1, 2, 3 partai, tapi banyak partai politik. Tujuannya menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai ini akan memudahkan dan mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban terhadap pemimpin-pemimpin perjuangan. Namun pada kenyataannya, sistem multipartai ini membuat partai politik saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Bahkan pada masa ini ada istilah partai oposisi, yaitu partai yang tidak masuk dalam kabinet. Partai oposisi inilah yang akan selalu memberikan kritikan kepada kabinet yang sedang menjabat. Pada akhirnya nanti akan terjadi sering pergantian kabinet karena adanya musik ketidakpercayaan dari DPR atau parlemen. Ini adalah partai-partai besar pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer sama saja. Pemilihan umum 1955. Rencana pemilu mulai digembor-gemborkan sejak kabinet Nasir ya, namun baru bisa dilaksanakan pada masa Burhanuddin Harahap. Bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955. Pada tanggal 31 Mei 1954, pemerintah berhasil membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Hadi Kusumo dan Rusman Sultan sebagai wakil. Nah, sekarang namanya KPI. Dulu namanya PPI, Panitia Pemilihan Indonesia. Pada tanggal 28 November 1954, PPI menetapkan pemilu akan dilakukan 2 tahap. PPI dibantu oleh PPI Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dibagi menjadi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Ini adalah gambar surat suara pada pemilu tahun 1955. Kita bisa lihat ya, di sini ada banyak partai yang ikut dan menunjukkan kalau memang Indonesia menganut sistem multipartai. Pelaksanaan dan hasil pemilu 1955 dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti sekitar 39 juta pemilih atau 91% penduduk Indonesia. Hasil pemilu parlemen diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956. Pemilu konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 juga menunjukkan partisipasi yang tinggi. Ini adalah hasil dari pemilu 1955, di mana di sini kita bisa lihat partai yang mendapatkan perolehan suara terbesar itu adalah PNI, Masyumi, NU, PKI. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem ekonomi yang liberal. Faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi Indonesia tersendat-sendat. Yang pertama adalah situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan, berhubung sering terjadinya gerakan separatisme di berbagai daerah. Kabinet terlalu sering berganti, menyebabkan program-program kabinet yang telah dirancangnya tidak dapat dilaksanakan, sementara program lain mulai dirancang. Hanya mengandalkan ekspor dan impor, terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan, sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan untuk memadai. Apa saja kebijakan dari pemerintah dalam sistem ekonomi liberal? Yang pertama adalah menjalankan kebijakan sistem ekonomi gerakan benteng. Kebijakan ini dicetuskan oleh Sumitro Jujo Hadikusumo. Menurutnya, pembangunan ekonomi baru sehingga perlu mengubah struktur ekonomi dari sistem ekonomi kolonial ke dalam ekonomi nasional. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada para pengusaha pribumi untuk berpartisipasi dan membangun perekonomian nasional. Sistem ekonomi gerakan benteng ini dituangkan dalam program Kabinet Nasir. Sistem ekonomi gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950 dan berlangsung selama 3 tahun 1950 sampai 1953. Adapun tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng adalah menumbuhkan dan membina wira swastawan Indonesia sambil menumbuhkan nasionalisasi ekonomi, mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing, membatasi importir asing, dan memberikan lisensi ekspor hanya kepada importir Indonesia, memberi bantuan kredit hanya kepada pengusaha Indonesia. Namun program ini tidak berhasil disebabkan karena pengusaha pribumi terlalu bergantung pada pemerintah. Mereka kurang mandiri untuk bisa mengembangkan usahanya. Kebijakan yang kedua adalah menasionalisasi Deja Pasca Bank. Perubahan konstitusi dari RI ke NKRI lagi tidak merubah kedudukan Pasca Bank. Struktur pemerintahannya ini masih dijabat oleh orang-orang Belanda. Hal ini membuat pemerintah Indonesia lemah dan menghambat pemerintah menentukan kebijakan ekonomi yang dikehendakinya. Pemerintah mengumumkan akan menasionalisasi Deja Pasca Bank dan mengangkat Saprodin Parigwina Negara sebagai Presiden Deja Pasca Bank. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 tentang nasionalisasi Deja Pasca Bank menjadi Bank Indonesia. Jadi nama Deja Pasca Bank diubah menjadi Bank Indonesia. Ini adalah kantor dari Deja Pasca Bank atau Bank Indonesia. Tahukah Anda siapa ini? Fotonya, ya benar. Ini adalah Mr. Ishak Chokro. Ya, yang memprakarsai sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini terjadi pada masa pemerintahan Ali Sastro MJ 1. Tujuan ini adalah menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. Baba. Kebijakan ekonomi Ishak lebih mengutamakan Indonesianisasi dan untuk mendorong pengusaha swasta nasional pribumi dalam merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ide ini pun mengalami kegagalan disebabkan karena pengusaha non-pribumi lebih pengalaman. Lebih dari itu, pribumi hanya beri peralat untuk mendapatkan kredit. Kebijakan selanjutnya adalah Gunting Syafruddin yang dikeluarkan pada Maret 1950. Syafruddin adalah Menteri Keuangan saat itu. Disebut Gunting Syafruddin karena peraturan itu mengharuskan pemotongan semua uang kertas yang bernilai 250 ke atas menjadi 2 sehingga nilainya menjadi setengah. Sebagai tindak lanjut kebijakan ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang pengeluaran uang kertas baru. Ini adalah uang yang telah diterapkan Gunting Syafruddin. Nah, demikian materi kali ini tentang kebijakan tentang sistem ekonomi dan politik masa demokrasi liberal. Terima kasih. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Tetap stay tune di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.